Nah, halo teman-teman, selamat datang kembali ya di Matematika Arab ya. Oke, kita akan membahas prediksi-prediksi soal ulangan untuk persamaan kuadrat ya. Di sini yang nomor satunya, bila X1 dan X2 akar-akar dari persamaan kuadrat sekian, maka nilai X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Nah, kita harus ketahui bahwa X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 itu bisa kita tulis begini teman-teman. X1 ditambah X2 ini pangkat 2, di sini dikurang 2X1 X2. Jadi inilah sebenarnya yang ditanyakan ya. Nah, di sini X1 ditambah X2 itu kan rumusnya min B per A. Jadi di sini kan A-nya di sini teman-teman adalah di depan X pangkat 2 itu 1 dan B-nya di sini itu adalah minus 7, sedangkan C-nya itu adalah positif 10. Jadi bisa kita substitusi masuk di dalam sini ya. Jadi di sini min B-nya itu adalah minus 7 per 1. Nah, di sini jadi kita bisa ketahui bahwa X1 ditambah X2 ini adalah 7. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian yang poin yang kedua yang harus kita ketahui bahwa X1 dikali X2 itu adalah C per A. Mengapa kita munculkan X1 ditambah X2, X1 kali X2? Karena di sini yang kita substitusi masuk nanti ke dalam situ teman-teman. Jadi di sini C-nya itu 10, jadi 10 per 1 berarti di sini adalah X1 dikali X2 itu adalah sama dengan 10 ya. Oke, kita substitusi saja masuk ke dalam sini. X1 tambah X2 berarti 7 ya, pangkat 2 dikurang 2 dikali, nah ini 10, jadi di sini 49 dikurang 20. Ini jawabannya adalah 29 ya teman-teman ya. 29 itu adalah bagian B. Oke, nomor 2-nya di sini persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali persamaan kuadrat ini ya. Jadi di sini ada persamaan kuadrat baru yang akan kita cari teman-teman. Nah, kita misalkan saja itu adalah alfa. Nah, dikatakan di sini 2 kali akar persamaan kuadrat ini. Jadi kita misalkan saja bahwa akar-akar yang X pangkat 2 ditambah 8X tambah 10 ini itu akar-akarnya adalah X1 dan X2. Jadi alfanya di sini adalah 2X1, kemudian betanya di sini 2X2. Nah, inilah persamaan kuadrat baru ya teman-teman ya. Nah, oke, di sini kita munculkan saja dulu X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Di sini min B per A, min B-nya di sini 8, A-nya 1. Jadi bisa kita ketahui bahwa X1 ditambah X2 itu adalah minus 8. Nah, oke. Kemudian poin yang kedua itu poin yang pertama ya. X1 dikali X2 itu adalah C per A. C-nya di sini teman-teman adalah 10 ya. Jadi 10 per 1 ini jawabannya adalah 10. Jadi kita ketahui bahwa X1 dikali X2 itu sama dengan 10 ya. Nah, oke. Persamaan kuadrat baru di sini persamaan kuadrat baru saya taruh di sini saja ya adik-adik atau teman-teman ya. Kita tulis saja begini, X pangkat 2 dikurang, nah ini 2X1 sebenarnya alfa ditambah beta ya. 2X1 ditambah 2X2 kemudian di sini dikali X, di sini ditambah, nah di sini alfa dikali beta. Alfa kali beta berarti 2X1 dikali 2X2 ini sama dengan 0. Itu masih kelihatan tidak? Masih kelihatan ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, di sini X pangkat 2 dikurang. Ini 2-nya ini bisa sebenarnya kita keluarkan di sini. Jadi di sini X1 ditambah X2, di sini dikali X ditambah ini adalah 4X1, X2 ini sama dengan 0 ya. Nah, di sini X pangkat 2 dikurang 2, X1 ditambah X2. Nah, ini X1 ditambah X2 yaitu minus 8. Di sini X ditambah 4 dikali X1 kali X2 itu X1 kali X2 adalah 10, di sini sama dengan 0. Jadi bisa kita ketahui bahwa persamaan kuadrat baru itu X pangkat 2 ditambah ini adalah 16X ditambah 40 ini sama dengan 0. Nah, ini jawabannya bagian apa ya teman-teman ya? Ini bagian A ya. Nomor 3, akar-akar persamaan kuadrat X dikali 3X kurang 4 dikurang 4 sama dengan 0 itu bagaimana? Nah, ini kita kali masuk saja teman-teman begini ya. Nah, di sini X dikali 3X itu adalah 3X pangkat 2. Di sini adalah kurang 4X, di sini kurang 4 ini sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan saja begini teman-teman. Nah, jika koefisien X pangkat 2 itu tidak 1, perhatikan saja yang di belakang sininya teman-teman.
Nah, di sini minus 4. Cari dua buah bilangan, kalau dikali hasilnya itu minus 4. Bilangan itu 1 dan minus 4 atau sebaliknya ya. Ini minus 1 dan 4, kemudian 2 dan minus 2. Kemungkinan di sini ya teman-teman ya. Oke, kita coba saja yang di sini dulu. Ini minus 2. Nah, oke, di sini berarti positif 2. Cara ceknya itu begini teman-teman. 2 kali X itu 2X. Ini adalah minus 6X. Kalau kita jumlahkan harus minus 4X. Ternyata di sini adalah minus 4X. Berarti faktor linearnya itu cocok ya. Jadi di sini 3X tambah 2 ini kita samakan dengan 0 saja. Jadi X-nya di sini min 2/3 atau X kurang 2 ini sama dengan 0. Jadi X-nya di sini sama dengan 2. Ini bagian apa ya? Minus 2/3 atau X sama dengan 2. Ya, bagian B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 4X kurang 7 sama dengan 0 adalah P dan Q. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah ini ya. Nah, kalau menjawab soal begini teman-teman, kita cari dulu jumlah dan hasil kali P ditambah Q dari sini ya. Ini kan min B per A, berarti min 4/1 ya. Ini P ditambah Q ini sama dengan minus 4. Kemudian yang kalinya P dikali Q itu adalah C per A, berarti minus 7/1. Jadi bisa kita katakan bahwa P dikali Q itu adalah minus 7. Nah, persamaan kuadrat baru, PK baru ya. Saya tulis di mana ya? Di sini saja, PK baru. Nah, kita tulis saja rumusnya teman-teman. X pangkat 2 dikurang, selalu kurang ya. Kemudian ini tulis saja di sini, yang ini. P per Q ditambah Q per P, di sini dikali X ya. Kemudian di sini tambah, ini kita kali saja P per Q dikali Q dikali Q per P, sorry. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya adalah ini kita coret, artinya di sini 1. Jadi di sini X pangkat 2 dikurang, ini adalah P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 per P Q ini X ya. Di sini ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita ketahui teman-teman bahwa kita tulis saja dulu begini, P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 itu ini adalah P ditambah Q tutup kurung pangkat 2 dikurang 2PQ. Nah, itu rumus ya yang harus mungkin dihafal ya. Ini adalah kali PQ di sini. Di sini adalah X, di sini ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan saja angka-angkanya ke dalam. P ditambah Q. P tambah Q itu adalah minus 4 pangkat 2 berarti adalah 16 ya. Dikurang 2PQ berarti minus 2 dikali minus 7. Jadi di sini adalah tambah 14 ya. Di sini per P kali Q. P kali Q itu minus 7 juga di sini ya. Nah, kemudian di sini adalah X ditambah 1 sama dengan 0 ya, begitu ya. Nah, mungkin saya ganti tintanya dulu teman-teman supaya tidak keliru nanti ya. Nah, ini bisa kita coret saja negatif dengan negatifnya. Jadi di sini X pangkat 2 gitu ya, ditambah ini ke sini ya. Begitu. Kemudian di sini adalah, ini kalau kita jumlahkan ini adalah 30 ya. 30 per 7X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini belum ada di opsi. Kita kali 7 saja semua teman-teman. Nah, ini kali 7. Berarti di sini 7X pangkat 2 ditambah 30X ditambah 7 itu sama dengan 0. Nah, ini bagian apa jawabannya ya? Bagian C ya teman-teman atau adik-adik? Oh, bukan ya. Sorry, ini bukan di sini. Harusnya di sini itu adalah 30 ya, tapi di sini tidak ada. Ini salah juga teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu adalah ini ya. Mungkin ada salah pengetikan ya. Kemungkinan jawabannya di sini adalah bagian E ya. Oke, kita lanjut saja teman-teman atau adik-adik ke soal berikut. Akar-akar persamaan kuadrat yang ini ya adalah alfa pangkat 2 tambah beta pangkat 2. Jadi alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 itu adalah min B per A. Berarti di sini jawabannya adalah P ya. Min B per A artinya min P per 1. Kemudian alfa pangkat 2, ini saya kotak-kotak saja dulu begini. Alfa pangkat 2 dikali beta pangkat 2 itu adalah C per A, berarti di sini 4. Jadi bisa kita ambil di sini teman-teman, alfa dikali beta itu adalah akar 4 itu 2 ya. Nah, oke, ini yang ketentuan atau
hasil kali akar-akarnya ya, alfa kali beta sama dengan 2. Oke, di sini alfa tambah beta pangkat 2 ini sebenarnya teman-teman yang untuk yang ininya ya, ini alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 ditambah 2 alfa beta, ini alfa pangkat 2 tambah beta pangkat 2 itu adalah P, kemudian di sini 2 dikali 2 ya. Kemudian untuk yang ininya alfa dikurang beta, ini bisa kita tulis begini, alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 dikurang 2 alfa beta ya, alfa pangkat 2 tambah beta pangkat 2 itu adalah P ya teman-teman ya. Kemudian di sini 2 dikali 2 ini 4 ya. Nah inilah ketentuan atau keharusan yang pertama yang kita harus ketahui ya teman-teman ya. Oke, PK barunya, persamaan kuadrat barunya, ini sebenarnya bisa kita tulis begini, X pangkat 2 dikurang, ini kan alfa tambah beta pangkat 2 ditambah alfa kurang beta, di sini itu kurang pangkat 2, ini dikali X, kemudian ditambah, ini kita kalikan saja, alfa ditambah beta pangkat 2 dikali alfa kurang beta di sini pangkat 2, ini sama dengan 0 ya. Ini saya ganti mungkin tintanya dulu ya supaya lebih bagus ya teman-teman ya. Nah ini X pangkat 2 dikurang, ini kan alfa tambah beta pangkat 2 yang ininya itu adalah P ditambah 4, yang mana? Yang ini ya teman-teman ya. Kemudian alfa kurang beta di sini pangkat 2 itu adalah P dikurang 4, di sini X. Kemudian ini kalau kita kali alfa tambah beta pangkat 2 dikali alfa kurang beta pangkat 2, ini adalah ditambah di sini ya. Ini P ditambah 4 kemudian dikali P dikurang 4, ini sama dengan 0. Jadi bisa kita ketahui bahwa persamaan kuadrat barunya itu di sini ini sebenarnya bisa kita coret. Nah, bisa kita coret. Jadi di sini 2px, kemudian di sini ditambah. Nah, ini hasilnya ini adalah P pangkat 2 kurang 16. Ini sama dengan 0. Jadi jawabannya di sini adalah bagian E ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bila jumlah kuadrat akar-akar persamaan sekian ya, adalah 52. Nah, ini 5, maka salah satu nilai M. Nah, oke, salah satu nilai M dikatakan di sini jumlah kuadrat, berarti X1 ditambah X2, ini pangkat 2 harusnya di sini. Ini sama dengan 52. Nah, ini sama halnya kalau kita tulis X1 ditambah X2, ini pangkat 2 dikurang 2 X1 X2, ini sama dengan 52 ya. Nah, di sini X1 ditambah X2-nya itu teman-teman, ini kan min B per A, berarti nanti di sini jadi 2M ditambah 4 ya, karena dibagi 1. Koefisien X pangkat 2 itu kan 1. Nah, oke, kemudian X1 dikali X2 ini adalah C per A, berarti 8M jadinya nanti di sini. Jadi X1 tambah X2 kita pasang saja di sini. 2M ditambah 4 di sini pangkat 2 dikurang 2 X1 X2 itu berarti di sini 8M, ini sama dengan 52. Nah, ini sebenarnya bisa kita uraikan dulu, kita pangkat 2 kan saja dulu. Jadi di sini 4M pangkat 2, kemudian 2 dikali 2 dikali 4 di sini adalah 16 ya. Di sini 16M, berarti di sini 4 pangkat 2 berarti 16 ya. Dikurang ini adalah 16M juga ya teman-teman ya. Di sini sama dengan 52. Jadi ini bisa kita coret, angkanya bagus ya. Jadi di sini 4M pangkat 2 itu adalah 52 dikurang 16 ya. Jadi 4M pangkat 2 ini adalah 36. Jadi M pangkat 2 di sini itu adalah 9. Jadi M-nya di sini adalah plus minus 3 ya teman-teman ya. Di sini M-nya bisa 3 atau di sini M-nya bisa negatif 3. Tapi dikatakan di sini salah satu ya. Salah satunya berarti adalah bagian B saja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7, akar-akar persamaan kuadrat sekian adalah X1 dan X2. Jika X1 pangkat 2 kurang X2 pangkat 2 itu sama dengan minus 32, maka nilai K. Nah, oke. Nah, kita ketahui di sini bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu adalah 4, dan C-nya itu sama dengan K ya teman-teman ya. Nah, ini ekuivalen dengan X1 dikurang X2. Kemudian di sini dikali X1 ditambah X2, ini sama dengan minus 32 ya teman-teman, atau adik-adik ya. Nah, X1 dikurang X2 ini adalah akar D di sini per
A ya teman-teman atau adik-adik ya. Ini adalah rumus X1 dikurang X2. Nah sebenarnya di sini plus minus, tapi saya ambil plusnya saja teman-teman atau adik-adik ya. X1 ditambah X2 itu adalah ini min B per A ya. Oke, ini sama dengan minus 32 teman-teman. Nah ini akar D. Akar D itu B pangkat 2 dikurang 4AC. Di sini per A, ini min, saya tulis saja dulu, min B per A ini sama dengan minus 32. Nah oke, kita substitusi saja masuk bilangan-bilangannya ya. Jadi di sini B pangkat 2 berarti 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali K. Di sini per 1 ya, hanya kan 1 teman-teman. Di sini dikali min B per A. B-nya itu 4 ya. Di sini 4 per 1, di sini sama dengan minus 32. Nah ini sebenarnya bisa kita coret teman-teman. Di sini artinya minus 32 dibagi minus 4 itu 8 ya. Kemudian ini 4-nya bisa kita keluarkan seperti ini teman-teman. Di sini 4, di sini 4 dikurang K berarti ya. Nah di sini sama dengan 8 ya. Ini 4-nya lagi bisa keluar jadi 2. Akar 4 itu 2 ya. Jadi sini 4 dikurang K, ini adalah 8. Ini bisa kita coret lagi, di sini 4, jadi 4 dikurang K itu ini kita coret, kita pangkat 2 kan di sini, berarti di sini 16, berarti K-nya itu 4 dikurang 16. Jadi K-nya di sini adalah minus 12. Ada tidak minus 12? Oh, ada ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ini ya. Oh, ini bentuk umumnya teman-teman, ini definisinya sebenarnya, tapi oke lah, persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini. Oke, nah di sini X1 ditambah X2 itu adalah B per A, ini adalah minus, sorry. Di sini X1 dikali X2 itu adalah C per A. Oke. Persamaan kuadrat baru yang akarnya ini, jadi kita tulis saja di sini teman-teman. X pangkat 2 dikurang di sini 2 per X1 ditambah 2 per X2 ini dikali X, ini ditambah di sini ya, ditambah 2 per X1 dikali 2 per X2 ya, ini sama dengan 0 ya. Nah di sini X pangkat 2 dikurang ini 2 dalam kurung, nanti di sini X1 ditambah X2 ya. Di bawah sini X1 dikali X2, di sini dikali X ya, ditambah ini adalah 4 per X1 dikali X2 ini sama dengan 0. Nah X pangkat 2 dikurang 2 dikali, nah ini X1 ditambah X2 itu, nah ini di atas teman-teman, yaitu min B per A, kemudian di bawah X1 dikali X2 itu adalah C per A, ini X ditambah 4 per X1 dikali X2 itu adalah C per A, ini sama dengan 0 ya teman-teman ya. Ini negatifnya sebenarnya bisa kita coret saja begini, itu nanti di situ positif ya teman-teman ya. Nah oke, sekarang di sini X pangkat 2 di sini ya, ini yang saya katakan positif, ini C-nya kita kali dengan A, berarti di sini per AC ya teman-teman ya. Kemudian A-nya kita kali dengan B, jadi di sini AB di sini ada 2 ya, 2AB per AC. Di sini X ditambah ini adalah 4A ya, 4A per C, jadinya di sini sama dengan 0 ya. Nah ini semuanya teman-teman kita kali, oh ini bisa kita sederhanakan ya. Nah ini kita kali C saja semuanya, kita kali C, berarti di sini CX pangkat 2 ditambah 2bx di sini ditambah 4a sama dengan 0. Ini jawabannya bagian apa ya? Cx pangkat 2 tambah 2bx ditambah 4a. Oke, jawabannya bagian D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9, akar-akar persamaan kuadrat. Nah ini ya. Nah ini nilai A-nya di sini 5 teman-teman. Kemudian B-nya itu adalah 1. Di depan X itu adalah nilai B. X pangkat 2 di depannya itu adalah nilai A. Dan C-nya di sini adalah minus 3. Nah, yang ditanyakan di sini di soal adalah ini ya teman-teman ya. Akar-akar persamaan kuadrat yang ini adalah X1 dan X2. Nah, ini kita langsung jawab saja. 25 dalam kurung X1 tambah X2 itu rumusnya min B per
A, di sini pangkat 2 dikurang 10. X1 kali X2 itu adalah C per A. Nah, ini sama dengan berapa? Kita substitusi saja masuk angka-angkanya. Min B-nya itu adalah 1, A-nya itu 5. Di sini pangkat 2 dikurang 10 dikali C. C itu, wah, ini minus 3 per 5 ya. Oke, ini kita pangkat 2 kan saja 1/25. Artinya ini kita coret di sini 1. Jadi 1 kali 1 itu hasilnya 1 nanti. Nah, ini juga bisa kita coret sebenarnya teman-teman di sini ya. Jadi positif 2. Jadi di sini ada negatif ya, negatif 2 di situ ya. Negatif kali negatif itu positif, positif 6 berarti 1 ditambah 6 itu adalah 7 ya. Di sini bagian apa ya? Bagian D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 10, akar-akar persamaan kuadrat sekian adalah X1 dan X2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ya. Persamaan kuadrat baru itu yang akan kita cari yaitu ini. Kita pasang saja rumusnya teman-teman. X pangkat 2, nah ini dikurang, ini kita jumlahkan saja. X1 ditambah X2. Di sini ditambah X1 dikali X2, ini tutup kurung ya. Ini dikali X ya. Oke, kemudian di sini atau mungkin bagusnya saya buat begini saja teman-teman ya. Nah, di sini ditambah, ini kita kalikan saja. X1 ditambah X2, ini dikali X1 dikali X2 ini sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya kita maunya ke sini teman-teman ya. Nah, di sini kita tidak usah menguraikan lagi X1 ditambah X2 dengan X1 X2 kita kalikan karena kita bisa munculkan sebenarnya di sini teman-teman. Untuk yang ininya. Jadi X1 ditambah X2 itu kan rumusnya min B per A. Oke, saya tulis min B per A berarti minus B-nya di sini minus 2 per 3. Jadi sebenarnya itu 2 per 3 ya. Kemudian untuk X1 dikali X2 itu C per A. C per A itu berarti min 1 per 3. Nah, ini yang kita substitusi masuk ke dalam sini semua ya. Jadi X pangkat 2 di sini X1 tambah X2 itu 2 per 3. Kalau kita kali di sini min 1 per 3 ini dikali X ditambah ini dikalikan saja. Jadi di sini 2 per 3 dikali min 1 per 3 ini sama dengan 0. Di sini X pangkat 2 dikurang 2 dikurang 1 berarti 1 ya. Di sini 1 per 3X teman-teman. Ini kalau kita kali berarti di sini min 2 per 9 ini sama dengan 0. Nah, ini kita kali apa saja teman-teman? Ini kita kali 9 semuanya ya. Jadinya itu begini teman-teman. Ini adalah 9X pangkat 2 berarti di sini min 9 dibagi 3 berarti 3X dikurang 2 ini sama dengan 0. Jadi jawabannya bagian apa ya teman-teman ya? 9X pangkat 2 kurang 3X kurang 2 berarti bagian E ya. Oke, sampai jumpa di ini teman-teman ya, di pembahasan persamaan kuadrat berikutnya ya. Oke.